Assalamualaikum sobat sekalian. Selamat berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah zikir yang akan mengantarmu untuk bertemu dengan Allah. Apa yang dimaksud bertemu Allah? Dan bagaimana caranya? Dari sudut pandang ilmu hakikat, zikir terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Zikir jahri, 2. Zikir siri, 3. Zikir sirul asror, 4. Fana uzikri. Bagaimana penjelasan masing-masing tahapan tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum itu kita jeda sejenak untuk memberi kesempatan sobat sekalian untuk klik tombol subscribe, like, dan tentunya setelah menyimak bahasan kita kali ini sobat sekalian dipersilahkan untuk mengetikkan komentar. Baik, kita lanjutkan untuk membahas keempat tahapan zikir sebagai berikut. 1. Zikir jahri. Kata jahri secara harfiah berarti nyaring, keras, atau terang-terangan. Zikir jahri adalah zikir secara lisan dengan suara yang minimal terdengar oleh telinga yang berzikir. Meski dalam prakteknya tak jarang diucapkan dengan pengeras suara. Pada tahap ini umumnya lafaz yang dibaca atau diucapkan adalah La ilaha illallah. Bila zikir dilakukan secara berjamaah, misalnya pada saat melaksanakan tahlil, biasanya pemimpin majlis zikir memberi komando Afdolu zikri faklam annahu la ilaha illallah. Lalu diikuti jamaah dengan bacaan La ilaha illallah secara bersama-sama dengan jumlah tertentu. Ini adalah jenis zikir yang paling umum dipraktekkan di mayoritas masjid maupun di berbagai tempat pada saat kenduri, hajatan, dan berbagai kesempatan sejenis di Indonesia. Zikir ini, meski kadang disebut zikir syariah, hal ini tentu tidak dimaksudkan untuk meletakkan syariah pada level bawah, namun justru menjadikan syariah sebagai fondasi penting dari tahap-tahap zikir selanjutnya. 2. Zikir siri. Kata siri secara harfiah bermakna rahasia, pelan, atau tersembunyi. Pada tahap ini lafaz zikir tidak diucapkan dengan lisan, melainkan dalam hati. Tapi masih ada lafaz yang diucapkan meski hanya dalam hati. Semua lembaga thoriqoh resmi mengajarkan zikir siri, meski dengan lafaz yang tidak selalu sama persis. Terkadang dilafazkan panjang, La ilaha illallah. Terkadang disingkat, Allah saja. Atau bahkan lebih singkat lagi yakni, Hu. Tidak jarang pula yang menggabungkan keduanya, yakni Hu dan Allah, yang dilafazkan secara berurutan. Ada sebuah teknik zikir yang banyak diajarkan di lembaga thoriqoh, yang disebut dengan zikir nafas, Hu Allah, yakni suatu praktek zikir dengan cara duduk diam dengan posisi tertentu, lalu menarik nafas panjang dan pelan sambil melafazkan Hu, kemudian menghembuskan nafas panjang dan pelan sambil melafazkan Allah. Begitu seterusnya diulang-ulang hingga waktu tertentu atau sampai mencapai keadaan tertentu. 3. Zikir sirul asror. Kata asror adalah bentuk jamak dari kata siri yang bermakna rahasia, sebagaimana dibahas pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, secara harfiah sirul asror bermakna rahasia dalam rahasia. Zikir ini, meskipun menggunakan dalil yang mengandung lafaz La ilaha illa anta, Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Namun lafaz tersebut tidak diucapkan baik dengan lisan maupun dalam hati. Pada tahap ini yang dizikir atau yang diingat bukan lagi nama atau sifat, melainkan sang pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang agung itu. Ditanya mengenai hal ini, seorang ulama ahli hakikat terpandang dari Jawa Timur beranalogi, kalau panjenengan mencari Cak Supardi, lalu panjenengan datang ke rumahnya. Di depan rumahnya panjenengan memanggil-manggil namanya, Cak Supardi, Cak Supardi. Itu tandanya panjenengan belum bertemu dengan Cak Supardi yang panjenengan cari. Demikian kata beliau sebelum melanjutkan lagi. Begitu Cak Supardi menampakkan diri dan menyambut panjenengan, apakah panjenengan masih akan terus memanggil-manggil namanya? Intinya, saat mengamalkan zikir ini, lisan dan hati kita diam dari mengucapkan apapun.
hanya merasakan, meresapi, menghayati bahwa semua yang ada, termasuk diri ini, dan semua hal yang terjadi, ada dan terjadi semata-mata hanyalah karena kehendak Allah. Tidak ada yang lain. Allah adalah pemeran tunggal atas segala hal. Teknik dan praktek secara detail zikir Sirul Asror ini lazimnya hanya diajarkan di majelis-majelis ilmu hakikat dan ditinjau dari tempat dan suasana pada saat mengamalkan zikir ini. Terbagi menjadi dua, yakni 1. Zikir Sirul Asror secara atau khusus. 2. Zikir Sirul Asror secara am atau umum. Pengamalan zikir Sirul Asror secara khusus dilakukan dengan cara berholwat, menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian. Banyak guru hakikat menganjurkan dilaksanakan selama 40 hari. Namun durasi ini bukan mutlak atau standar, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing pelaku zikir. Sedangkan pengamalan secara am, zikir Sirul Asror dilakukan sambil menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk dalam menjalankan pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Biasanya, sebelum menjalankan praktek zikir ini, si salik akan mendapatkan penjelasan tentang proses dan tahapan yang akan dilalui saat menjalankan zikir ini, yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 zona atau 3 tahapan proses, yakni 1. Zona Suwaul Basiroh. Zona awal atau dasar biasa dialami oleh pemula zikir Sirul Asror. Pada zona atau tahap ini, si salik berusaha meyakinkan diri bahwa segala hal yang dirasakan, dilihat, dialami baik di dalam diri maupun di luar diri si salik adalah peran tunggal Allah semata. Tidak ada yang lain. Bahkan yang sedang berzikir Sirul Asror ini pun bukan si salik, karena makhluk tak memiliki kemampuan apa-apa kecuali dikehendaki dan digerakkan oleh Allah untuk berzikir Sirul Asror. Hujamkan terus keyakinan. Jangan pernah lupa atau terlena sejenak pun bahwa sifat makhluk adalah la haula wala quwata. Tentunya, illa billah. Tanpa kehadiran sang hidup dalam diri setiap makhluk, maka si makhluk tiada mampu berbuat apa-apa, bahkan untuk ada atau mewujud pun tak ada kemampuan. Ini adalah zona usaha terus-menerus 24/7 alias 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, dan seterusnya. Setiap saat, setiap waktu si salik harus selalu berusaha meyakinkan diri bahwa segala yang dia rasakan, saksikan, alami, baik di dalam maupun di luar diri kita, hanya Allah lah yang berperan, bukan makhluk. Dan sudah barang tentu pada zona ini salik akan banyak sekali menemui cobaan dan godaan. Dan tentunya perlawanan dari nafsu atau ego yang selalu mengajak kita untuk meyakini bahwa diri kita ini ada dan berdaya. Misalnya saat melakukan sholat, nafsu atau ego akan memanfaatkan akal atau logika untuk terus meyakinkan kita bahwa yang sedang sholat ini adalah kita. Oleh karena itu kita berhak mengharap pahala dan atau imbalan lainnya dari Allah. Dan nafsu atau ego ini tidak mengenal putus asa. Oleh karenanya kita juga tidak boleh mengenal putus asa untuk terus meminta kekuatan kepada Allah agar dimampukan menembus zona ini untuk naik ke zona berikutnya. Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. 2. Zona Ainul Basiroh. Setelah perjuangan meyakinkan diri di zona sebelumnya, zona Suwaul Basiroh atau ilmal yakin tadi dinilai cukup oleh Allah, maka insya Allah Allah akan meletakkan si salik di zona Ainul Basiroh, yaitu melihat atau bertemu Allah. Hal ini janganlah dipahami bahwa si salik jadi mampu melihat Allah secara dohir, melainkan Allah memberikan kepahaman tentang siapa dirinya. 3. Zona Hakul Basiroh. Ainul Basiroh adalah zona di mana nikmat yang dirasakan pelaku zikir tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Meskipun demikian, tak lama sesudah itu Allah akan menggerakkan pelaku zikir ke zona berikutnya, di mana pelaku zikir akan bersaksi dengan sepenuh keyakinan akan keesaan Allah. 4. Fana ud zikri. Pada tahapan ini sudah tidak ada apa-apa lagi.
La sautin wala harfin. Zikir yang tak bersuara dan tak berhuruf. Tidak ada apa-apa kecuali Allah. Suwung pawang awung. Kosong. Hampa. Telah terbukti secara meyakinkan karena sudah mengalami sendiri bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un sebagaimana disebut dalam surah Asy-Syura ayat 11. Nah sobat-sobat semua, di level pembahasan, seolah ini adalah proses yang mudah dan sederhana saja. Namun dalam prakteknya sangat membutuhkan keyakinan dan keteguhan iman karena perlawanan dari hawa nafsu atau ego sangat sengit dan bertubi-tubi. Namun kita tak perlu berkecil hati karena Allah tidak pernah jauh. Dia selalu di sini membersamai kita. Sekarang izinkan saya mengakhiri pembahasan ini dengan pepatah Arab kuno yang berbunyi, Men jada wa jada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Oke, selamat berjuang. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.